Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Setelah sebulan lamanya menunggu, kini kita disajikan kembali chapter 58 Record of Ragnarok. Yang mana pada chapter kali ini adalah lanjutan dari pertarungan Hades versus Qin Shi Huang. Tapi ada yang berbeda pada pertarungan kali ini, yang mana Qin akhirnya menemukan cara untuk membalas serangan Hades. Namun ada resiko yang dia terima pula. So untuk itu kita akan bahas chapter 58 Record of Ragnarok di konten kali ini. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Pembalasan Qin. Chapter dibuka dengan Qin yang kini menyiapkan kuda-kuda dan sudah tak memakai penutup matanya. Di mana pada chapter sebelumnya penutup mata tersebut terpaksa Qin buka untuk melancarkan serangan pamungkasnya di chapter ini. Tak butuh waktu lama, Hades kemudian menyerang Qin dengan serangan yang sama seperti sebelumnya. Namun tentu saja Qin lagi-lagi mempertahankan pertahanan tubuhnya ketika Hades menyerang ke arahnya. Sebab di sini Qin sudah bersiap untuk melancarkan teknik pamungkasnya. Nah, seperti biasa, Qin kemudian mengelak dan diikuti pula dengan Hades yang melancarkan serangan baru kepada Qin. Yang tidak lain adalah Persephone Titan, serangan yang sama yang dilakukan oleh Hades di chapter sebelumnya. Nah, serangan Persephone Titan tentu saja masih ditangkis oleh Qin. Meskipun begitu, Qin sudah cukup kesulitan dalam menahan tekanan dari serangan Persephone Titan. Sontak saja pihak dewa mengira kalau serangan Hades adalah akhir dari nasib Qin. Namun siapa sangka tiba-tiba pada pupil mata Qin memunculkan bentuk bintang yang diiringi pula oleh Qin yang menarik nafas dalam-dalam. Singkatnya, Qin kemudian melepaskan tiupan dari mulutnya dan langsung mengenai tubuh Hades. Awalnya tidak terjadi apa-apa pada Hades, namun pasca serangan udara dari Qin mengenai tubuh Hades, secara perlahan serangan Hades yaitu Persephone Titan akhirnya melemah. Memanfaatkan kesempatan tersebut, kini Qin membanting Hades dengan cara mengangkat tombak Baidennya. Dan boom, serangan balasan dari Qin yaitu Soriki Tenho akhirnya berhasil pada Hades. Dan Hades tentu saja terkapar kesakitan karena serangan balik dari Qin. Tak butuh waktu lama, Qin kemudian melancarkan serangan susulan. Namun serangan tersebut hanyalah untuk menghindari Hades. Wait, ada apa ini sebenarnya? Soriki Tenho. Setelah mendapat serangan yang sangat parah tadi, Hades kemudian bingung dengan apa yang barusan terjadi. Di sisi lain, Qin yang memperhatikan tubuh Hades yang terluka, kini mengalami kesakitan. Padahal dia belum menerima serangan balasan sebelumnya. Singkat cerita, Qin kemudian menghela nafas dan kini sekali lagi sudah menyiapkan kuda-kuda untuk serangan selanjutnya. Nah, serangan Qin kali ini adalah serangan langsung dari depan, sehingga Hades mengira bahwa pada serangan kali ini Qin akan mati. Namun Qin segera meniupkan serangan udara yang sama seperti sebelumnya, dan ya, sekali lagi berhasil mengenai tubuh Hades. By the way, serangan tadi terkena dada kanan Hades. Nah, setelah Qin menemukan lokasi serangannya tadi di bagian tubuh Hades, dengan cepat Qin menusuk tubuh Hades yang hasilnya membuat Hades terkena serangan brutal dari Qin. Serangan dari Qin tadi dinamai dengan Taizan Ryusho, suatu teknik di mana Qin membuat kuda-kuda serangan berbentuk cakar naga yang efeknya membuat Hades terhempas olehnya. Nah, serangan Qin tadi membuat perut Hades bocor sehingga membuat seluruh dewa dan manusia terkejut melihat si dewa alam baka bisa dibuat terluka oleh manusia. Setelah mendapat serangan brutal dari Qin, Hades pada akhirnya menyadari konsep teknik serangan yang dilakukan oleh Qin, yaitu serangan yang membuat lawannya lengah dengan cara memanfaatkan pernafasan. Lebih jelasnya, teknik pernafasan Qin ini dilakukan dengan cara menghembuskan segumpal udara, dan setelah mengenai tubuh Hades, maka serangan udara tersebut berfungsi untuk membelokkan serangan Hades. Hal ini kemudian dilanjutkan oleh Qin yang berkata bahwa ya, serangan udara tadi membantu Qin melihat semua titik kelemahan pada tubuh Hades, dan itulah cara kerja dari serangan udara yang dipakai oleh Qin tadi. Kita kemudian bergeser ke lokasi Sasaki Kojiro, yang mana dia turut menjelaskan pula bahwa serangan Qin tadi sederhananya adalah menyerang sumber ki pada tubuh lawan, yang hasilnya jika pusat ki yang ada pada tubuh tersebut terkena serangan ki tadi yang berupa bola udara, maka akan mengganggu kestabilan serangan yang akan dikeluarkan oleh lawan. Sederhananya sih gitu ya, tapi mungkin akan kita jelaskan lebih rinci di lain kesempatan. Nah, penjelasan ki yang dimaksud oleh Sasaki Kojiro tadi akhirnya dijelaskan lebih lanjut oleh Brunhild, yang mana Qin dapat melihat titik terlemah pada ki tersebut dengan bentuk seperti bintang-bintang, sehingga bintang-bintang pada tubuh lawan diumpamakan sebagai titik poin untuk melancarkan serangan. Nah, menurut Ger, jika memang teknik tersebut lebih efisien, lantas mengapa sejak awal Qin menutup matanya? Padahal jika dari tadi Qin lakukan, maka kemenangan akan dimiliki oleh pihak manusia. Sontak saja Brunhild kemudian menjelaskan bahwa untuk memiliki kekuatan yang luar biasa, maka harus kehilangan sesuatu yang lain. Kita lalu kembali ke Qin, yang kini terlihat fokus menyembuhkan lukanya. Wait, ada apa ini sebenarnya? Nah, ternyata Qin mengalami hal yang sama persis dengan Hades, yaitu terdapat luka pada perutnya. Padahal Qin belum mendapatkan serangan balasan dari Hades. Lantas, apa yang terjadi sebenarnya?
Qin lalu menjelaskan bahwa ya sebenarnya dia juga benci bertarung dengan menggunakan matanya. Chapter 58 ditutup dengan Qin yang kini mengalami kesakitan. Dan ya sampai ketemu di tanggal 25 nanti. Anjir masih lama. Oke, karena masih ada waktu, jadi saya akan jelaskan sedikit menurut sudut pandang saya pribadi. Jadi simpelnya serangan Qin yang menggunakan mata dan bola udara tadi adalah untuk menemukan titik kelemahan pada lawan. Namun ada resiko yang harus diterima, yaitu serangan yang dilancarkan oleh Qin terhadap lawannya akan berdampak pula pada dirinya. Sederhananya seperti efek cermin, lawan dari Qin diposisikan sebagai Qin sendiri, sehingga ada pertukaran setara. Nah dari sini saja semakin meyakinkan ke kita bahwa babak pertarungan Qin versus Hades bisa saja akan berakhir seri dengan kematian kedua belah pihak, sebab berbagai teori pendukung sudah bermunculan dan jurus terbaru Qin ini juga semakin mendukung teori seri pada pertarungan kali ini. Tapi tidak menutup kemungkinan teori ini juga akan salah nantinya. Jadi mungkin itu saja yang bisa dibahas, berhubung chapter kali ini juga cukup singkat. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.